hal ini ya. Terus ada tiang berskala. Di sini ada laser yang nantinya sebagai sumber cahaya lah untuk percobaan alat sentrifugal. Di sini ada penggaris untuk mengukur panjang benang nantinya. Terus ada bijian pipih di sini. Dan pipih ini nanti digunakan untuk percobaan untuk kecepatan gravitasi. Terus, yang paling penting adalah si motor listrik dan speed control. Motor listrik ini berguna untuk memutar ini dan nantinya memutar bagian ini. Nah, kalau speed controlnya yang jelas untuk mengatur kecepatan putar si alat ini, si motor listrik ini. Nah, alat-alatnya sudah, sekarang lanjut aja ke kerjanya. Pertama, yang praktikum yang akan kita lakukan yaitu menggunakan alat sentrifugal ini dulu. Nah, prosedur kerjanya bisa kalian lihat di buku modul. Di sini tertulis bahwa pertama itu ukurlah besar F dengan menggunakan kaca. Karena tadi kita pakai dinamometer, kita pakai kaca. Cara seperti ini. Nah, di sini ada skalanya. Ini bisa kalian baca. Skalanya di sini terbaca 0,35 Newton karena dia dinamometer bukan pengukur massa. Nah, dari Newton ke kilogram, kalian tahu kan cara konversinya, silahkan belajar sendiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu ikatlah benda pada cermin dengan benang. Terus tentukan panjang benang. Ini kan sudah diikat ya. Ini benda yang tadi, dan ini cerminnya kecil dan sudah diikat dengan benang. Berarti langkah selanjutnya adalah fungsi benang. Panjang benang yang sekarang saya gunakan adalah 20 cm dan silakan dicatat di benang. Selanjutnya adalah pasang lengan poros alat pada senjata motor listrik. Lengan poros maksudnya ini ya. Ini alatnya, ini lengan porosnya dipasang ke motor listrik. Karena ini sudah terpasang, ini tinggal kencangkan saja. Selanjutnya adalah arahkan seberkas cahaya dari lampu ke cermin dan perhatikan bingking. Lampu yang kita gunakan adalah lampu laser ini. Lampu laser. Kita nyalakan dulu. Laser ini kita paskan ke si cermin agar lasernya bisa dipantulkan oleh cermin. Nah, untuk melihat pantulannya kita bisa gunakan yang berskala. Cermin, laser, dan yang berskala harus pas sampai seberkas cahaya terlihat di yang berskala. Nah, langkah selanjutnya adalah cari titik nol. Titik nol adalah maksudnya ketika si cahaya laser ini dipantulkan oleh cermin, kita bisa lihat di yang berskala kan. Nah, di yang berskala ini kita lihat si pantulannya itu ada di berapa senti. Nah, misalnya si lasernya terlihat di 57 cm, maka catat gunakan itu sebagai titik 0, catat di jurnal. Nah, langkah selanjutnya yaitu putar si alatnya, kan? Putar si alatnya. Nah, ini dinyalakan dan pastikan ketika sebelum motor listrik ini dinyalakan, kondisi speed control ada di 0. Kenapa? Supaya ketika dinyalakan tidak langsung berputar. Itu tidak membahayakan ketika ada membahayakan kalian. Kalau sudah nyala, kita putar pelan-pelan si speed control sampai dia berputar. Tidak perlu terlalu kencang, yang penting pantulan si cahaya yang tadinya di posisi 57 cm, dia berubah posisinya. Itu terserah kalian mau pada ketinggian berapa. Gitu. Karena semakin kencang putarannya, si cahaya juga akan semakin naik. Gitu. Oke. Nah, setelah naik, kalian lihat di sini. Setelah stabil, misalnya alatnya sudah stabil, oh ternyata posisinya dia makin naik, ada di 46, ada di skala 46. Kalian catat lagi di jurnal, dan yang paling penting adalah kalian hitung
hitung si periodenya. Caranya adalah setelah stabil, kalian bisa hitung. Di alat ini ada garis. Nah, gunakan garis ini untuk menghitung si periode. Menghitungnya bagaimana? Kalian hitung 20 putar terlebih dahulu. Misalnya saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Udah, 20. Di sini tercatat 11 detik. Itu untuk 20 putaran. Berarti kalau misalnya kalian butuh waktu periode, berarti kan 1 putaran. Tinggal dibagi 20 aja, 11 detik 20 kan. Nah, setelah selesai, matikan alatnya. Ya kan? Putarannya kita hentikan. Lalu dengan menggunakan dinamometer ini, kalian atur si posisinya, posisi laser yang terbaca di dalam skala sampai di posisi 46 di skala 46. Kenapa? Karena tadi ketika berputar si lasernya itu ada di posisi 46. Tuh. Kalian tarik kan? Kalau sudah di posisi 46, orang yang lain yang teman kalian silahkan lihat dia berapa gayanya, berapa putar. Gitu. Kalau sudah, catat di jurnal. Itu kan baru sekali. Kalian lakukan 2 kali lagi dengan ketinggian yang berbeda. Untuk praktikum gaya sentripetal cukup sampai di situ. Nah, untuk selanjutnya adalah praktikum untuk menghitung kecepatan gravitasi. Kita menggunakan gaya pipi. Kita ganti alatnya. Caranya di sini ada logam, di sini ada gear. Masukkan. Ya, kita tambahkan. Angkat. Dan ganti alatnya. Menggunakan gaya pipi. Lalu kencangkan. Nah, langkah selanjutnya adalah memutar si motor listrik ini. Tapi sebelum diputar, pastikan dulu si air ini berada di posisi 0. Ya, di vertikalnya itu dia 0 posisinya. Ketika dia diam, pastikan di posisi 0. Kalau misalnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan tolong asisten supaya ada di posisi 0. Nah, ini sudah di posisi 0 ya. Lalu kita putar pelan-pelan saja putarnya. Nah, bisa kita lihat ketika diputar, posisi air yang tadinya datar dia menjadi cekung ke bawah. Setelah terlihat cekung, kita pastikan misalnya dia cekung seperti ini. Posisi terbawah si air itu ada di posisi -1. -1, tadi kan 0 kalau misalnya diam. Nah, ketika dia diputar dan cekung, pastikan ada di posisi -1. Nah, setelah di posisi -1 dan dia stabil, hitung waktunya. Seperti tadi selama 20 putaran stopwatch. Setelah tahu waktunya berapa, 20 putaran, silakan catat di jurnal dan cari periodenya. Berarti tinggal dibagi 20 kan waktu yang kita ini 20 dan cari periodenya. Nah, alatnya tidak perlu dimatikan, tambah saja kecepatannya. Dan lihat sampai titik cekungan terbawahnya ada di posisi -2. Setelah stabil, hitung lagi periodenya selama 20 putaran ya, menggunakan stopwatch. Di -2 sudah dihitung waktunya, tambah lagi kecepatannya sampai dia berada di posisi -3. Gitu. Dan hitung lagi waktunya. Terus langkah selanjutnya adalah, oh ya, yang paling penting adalah jangan lupa dicatat data-datanya di tabel di jurnal ya. Setelah itu
Nah, langkah percobanya sudah selesai untuk alat ini, berarti tinggal kalian rapikan alatnya. Rapikan, akan dimatikan, cabut alatnya, dan silakan kalian kerjakan jurnalnya sesuai dengan perintah yang ada di jurnal. Sekian video tutorial kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.